Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin jenis bocap ya, bocap destet. Untuk bocap destet ini kita akan lakukan yang namanya uji tes akurasi, uji tes FPS dan lain sebagainya. Makanya untuk kawan-kawan bagi pemula wajib tonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu ya. Jadi untuk senapan angin ini kita akan ulas satu persatu dari mulai akurasi, spesifikasi, harga dan lain sebagainya kita akan jelaskan. Makanya tonton aja sampai selesai ya. Kalau kawan-kawan butuh saran apa saja tentang senapan angin, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi mau dibuatkan seperti apa, langsung tulis di kolom komentar, karena ini sesuai dengan requestan kawan-kawan kemarin ya. Tesnya kalau emang benar-benar jaraknya segitu pakai ring fender. Nah ini kita suka dengan tantangan seperti ini gitu kawan. Jadi ini kita akan lakukan uji tes dengan ring fendernya juga ya. Jadi kita tes itu apakah bisa jaraknya segitu, bisa apakah tidak. Kita tes pakai ring fender, jaraknya benar-benar segitu apa enggak, kita tonton bersama-sama gitu ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama lagi di sini, tapi ini kita jelaskan dulu untuk harganya ya. Untuk harga dari senapan angin ini cukup kita bandrol di Rp2.800.000 saja. Dengan harga Rp2.800.000 kita sudah mendapatkan perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine single shot, STKS dan juga tas. Untuk senapan angin ini cukup kita bandrol segitu, sangat oke sekali ya, sangat mantap sekali. Untuk harga Rp2.800.000 ya. Dengan harga Rp2.800.000 kita sudah mendapatkan perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine single shot, STKS dan juga tas. Itu sangat oke sekali. Jadi itu sudah membantu untuk kawan-kawan untuk tambahan seperti perdam dan lain sebagainya ya. Dan untuk di senapan kali ini kita akan ke tempat lapangan tembaknya saja ya. Jadi di lapangan tembak kita coba teskan dari FPS, dari akurasi, apakah bagus apakah tidak. Lanjut ke sana saja. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi untuk senapan angin bocap destet ya. Untuk bocap destet kali ini akan kita uji tes akurasi di jaraknya, ini kita ukur pakai ring fender ya. Jadi ini kita real dari ring fender, bukan ya kurang lebihnya. Kalau kurang lebihnya kan kadang lebih kadang ya kurang gitu. Tapi ini real dari ring fendernya. Seperti itu ya. Ini kita pencet, hidupkan dulu. Nah, ini ding. Oke, untuk yang di HP sudah. Ini kita coba berapa untuk di ring fendernya. Oh ini 54 ya, 54 meter kurang lebihnya sebegitu ya. Dan ini dari ring fender, real dari ring fender, jadi ini bukan kurang lebih perkiraan. Nah seperti itu ya. Nah ini 54 meter. Oke. Oke, jadi untuk di ring fendernya segitu, dan ini kita tes untuk akurasinya. Nah, ini kita ganti untuk yang di moncemnya ini ya. Ini kita tes apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak. Kita sama-sama belum tahu ya. Ini kita sambil penyetingan dan belum terpasang magazine. Ini kita pasangin magazine sekalian ya. Sekalian dengan perdamnya, dengan magazinnya. Kalau emang senapannya bagus, emang sudah pakai magazine dan juga perdam pun bagus, seperti itu. Oke, kita coba aja untuk bidikan di sana ya. Ini kita pasang magazine isi 14 round. Oke, kita masukin. Untuk masuknya enak sekali kawan. Nah, ini kita coba di sini, kita buat bidikan baru ya. Nah, ini di sini. Terus, oke, di kanannya sedikit ya. Nah, ini kalau dari apa namanya tele dari sini, kalau dari moncem itu di kirinya. Oh ini belum tak hidupkan kawan, sorry. Nah, ini belum kita hidupkan ya, tapi sudah ada bidikan di sana, itu kelihatan. Nah ini ya. Nah, ini untuk bidikannya itu ya, tadi ya untuk tembakan pertamanya. Dan ini kita untuk tembakan kedua berarti. Nah, tapi sudah tersettingkan ya, gak apa-apa. Ini kita coba ambil sini. Nah itu di kanannya tetap ya. Ini kita tarik, seret, pas. Kita ambil bidikan baru saja biar kawan-kawan lihat dari awalnya ya. Nah seperti ini.
Pas tepat di reticle teleskopnya, bagus sekali. Sudah pakai magazin, sudah pakai peredam. Enak sekali kawan, pas banget ya. Kayak gini kalau kita nyeting sendiri itu kelihatan enaknya enggaknya itu kita rasakan gitu. Enak sekali kawan, mantap ya. Untuk akurasi bagus, bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga cukup dibanderol Rp2.800.000 saja. Seperti itu ya. Nah, ini kita tembakan lagi. Enak sekali, tepat ya, pas banget. Kita coba tembakan lagi. Oke, itu ada ke kirinya, mungkin dari skillnya ya. Kita coba ambil yang atas saja. Nih ya, kita pindah ke sini. Ini ya, tepat lagi. Berarti mungkin dari skill saya ya yang kurang tepat tadi, ada goyangan mungkin. Nah, ini dari skill orang juga bisa kayak gitu kawan. Jadi bisa mengakibatkan akurasi yang nggak bagus karena skillnya gitu. Tepat ya, bagus sekali ya. Ngumpulnya rapat sekali, grouping oke. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes ya untuk akurasinya. Nah, ini kita matikan, ding. Oke, sudah kita matikan untuk yang di HP-nya. Dan untuk akurasinya kita nyatakan lulus tes. Untuk akurasi bagus sekali, sudah terpasang dengan magazin dan juga peredam ya. Dan untuk senapan angin ini sangat enak sekali untuk digunakan. Jadi saya merasakan keenakan dari senapan angin ini kawan. Jadi trigger pun ringan, halus. Terus untuk tarikan pun juga ringan, halus, enak sekali gitu. Dan untuk senapan angin ini kita sudah menggunakan jenis laras Vagesa ya. Nah, ini laras Vagesa A8 ini ya. Dan ini sangat oke sekali, sangat bagus sekali, bisa kawan-kawan dapatkan ya untuk senapan angin ini. Untuk berburu hama seperti kayak tupai, tekukur, bagus sekali. Karena untuk senapan angin ini mau buat long range pun juga bagus ya. Karena untuk di jarak 54 ya tadi ya, 54 meter bisa mendapatkan akurasi yang sebagus itu. Berarti untuk jarak jauhnya juga bagus gitu. Tinggal kita atur naik turunnya saja gitu ya. Tapi juga bukan tergolong ya, tergantung skill dari yang nembak juga gitu. Kalau skillnya yang nembak itu kurang bagus, juga mendapatkan akurasi yang tidak bagus gitu kawan. Jadi skillnya harus diutamakan gitu ya. Nabi tepi itu ya harus diutamakan gitu kawan. Oke, kita lanjut untuk ke tes FPS-nya saja. Untuk FPS-nya apakah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apakah tidak, kita sama-sama belum tahu. Mending kita ulas untuk di FPS-nya saja. Oke, kita lanjut ke FPS-nya saja. Oke, ini kita lakukan uji tes FPS-nya ya. Jadi untuk FPS-nya nyampe ke berapa. Nah, ini karena tadi magazin sudah habis, kita pakai single shoot-nya saja gitu. Karena ini pakai single shoot pun juga enak ya. Karena ini memang senapannya oke sekali. Cukup kita bandrol di harga Rp2.800.000, sudah sama kelengkapannya. Seperti itu ya. Dan ini untuk hammernya sudah pakai stainless juga. Dan ini apakah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apakah tidak, kita sama-sama belum tahu ya. Dan untuk senapan angin ini kalau bisa mendapatkan FPS tinggi, berarti untuk big game juga oke, small game juga oke. Untuk warna ada berbagai macam warna ya. Ini kita coba aja untuk di senapan angin ini. Tembakan pertama kita coba jedar. FPS-nya berapa? 1011. Bagus sekali. Berarti untuk senapan angin ini mau buat big game oke, small game pun juga oke. Tapi untuk big game itu harus di area yang fatal ya. Seperti area kepala itu bisa tumbang seketika. Tapi kalau untuk di area-area yang di area badan itu bisa tumbang, tapi tumbangnya entah beberapa hari gitu kawan. Jadi makanya kalau nembak harus di bidikan yang tepat gitu ya. Ini kita coba untuk tembakan yang kedua kalinya. Cor 1013 ya, bagus sekali. Untuk FPS nya cukup di atas 1000. Dan untuk setelan powernya ini masih bisa ditambahkan ya. Jadi bisa ditambah sampai full. Dan ini pakai setelan power yang sangat ya, tidak terlalu boros, tidak terlalu irit ya, di tengah-tengah saja gitu. Untuk di setelan power di tengah itu sudah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apalagi kalau kita pakai setelan power full gitu. Kita tembakan ketiga 1008.
cukup oke untuk fps-nya di atas 1000 ya, cukup stabil untuk anginnya. Dan ini tadi kita tekanannya itu 2500, tapi sudah buat kita tes tadi untuk ditembakannya ya, tembakan tes akurasi. Nah itu sudah beberapa kali dan ini bisa mencapai fps di atas 1000 gitu. Jadi untuk senapan angin ini mau kita buat long range atau jarak jauh itu sangat oke sekali, mau jarak dekat pun sangat oke sekali. Untuk kawan-kawan kalau mau ambil senapan angin ini langsung ke adminnya saja untuk yang sudah tertera ya, untuk WA nya. Dan ini kita akan lakukan yang namanya pengulasan dari spesifikasi senapan angin ini. Nah ini spesifikasi seperti apa, lanjut kembali ke sana lagi. Oke, untuk akurasinya sangat oke sekali ya, untuk senapan angin ini sangat bagus sekali. Untuk di jarak tembakan 54 meter ya tadi ya, untuk di rangefinder yang bawah. Kalau untuk rangefinder yang atas tadi di 55, berapa tadi lupa ya. Jadi untuk rangefindernya itu di jarak segitu. Jadi untuk kesalahannya kalau kawan-kawan menyalahkan itu jangan salahkan kami, tapi salahkan rangefindernya kalau emang jaraknya itu salah gitu kawan. Jadi untuk di rangefinder segitu. Nah ini kita jelaskan untuk di fps-nya ya. Untuk fps-nya tadi di 1000 ke atas. Jadi untuk fps-nya cukup oke. Jadi untuk di jarak segitu itu ya emang oke sekali gitu kawan. Karena untuk fps segitu jarak long range itu pasti bagus gitu ya. Jadi untuk fps yang tinggi itu mau buat long range, mau buat big game, nah itu sangat oke sekali gitu. Untuk senapan angin ini kita sarankan untuk kawan-kawan kalau punya buruan big game oke. Punya jarak bidikan yang long range, jarak jauh oke. Nah gitu ya. Terus untuk yang kecil-kecil oke sekali. Untuk jarak dekat pun oke sekali. Jadi untuk senapan angin ini serbaguna ya, serba bisa untuk digunakan gitu. Dan untuk senapan angin ini kita akan jelaskan satu persatu untuk spesifikasinya ya, dari mulai belakang. Ini kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bahu. Untuk sandaran bahunya kita sudah menggunakan jenis karet mentah, jadi bisa melindungi dari bahu kita karena kena hentakan dari senapannya gitu. Biar tidak luka di bagian bahu kita sudah ada yang namanya sandaran bahunya. Untuk setelan pipi bisa kita naik turunkan, dan untuk di bagian popor kita menggunakan jenis popor klasik variasi. Untuk setelan power ada di sini ya, bisa kita tambah power, bisa kita kurangin powernya lewat sini saja. Tarikannya kita menggunakan jenis tarikan seat lever, ringan dan halus sekali untuk di bagian tarikannya. Magazine bisa kita isi 14 round atau 14 peluru ya. Dan untuk chambernya pembuatan sudah pakai sistem monoled. Untuk pembuatan dari chambernya sendiri ini sangatlah oke sekali, sangat mantap ya, karena sudah pakai CNC-an. Jadi untuk di bagian chamber itu di area yang fatal ya. Jadi kalau kita tidak pakai yang namanya CNC itu bisa mengakibatkan yang fatal, itu yang tidak kita inginkan gitu kawan. Jadi untuk menghindari dari hal yang tidak kita inginkan, kita usahakan pakai yang namanya CNC gitu ya. Karena untuk CNC itu tidak ada campur tangannya manusia, jadi untuk pembuatan sangat oke sekali gitu. Dan untuk senapan angin ini pengisiannya sudah pakai jenis mini coupler, jadi kita tidak perlu yang namanya coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Untuk senapannya sangat oke ya. Untuk laras pakai jenis laras Vagesa, untuk di kalibernya 4,5. Untuk larasnya sendiri kita sudah A8 ya untuk di senapan angin ini, dan untuk larasnya sudah pakai yang pilihan seamless ya. Untuk larasnya pakai jenis seamless, dan untuk di bagian cincin sudah ada di sini juga untuk melindungi laras dari benturan ya. Nah, ini jadi kalau kita buat nembak itu tidak ada goyangan juga gitu kawan. Jadi untuk pelindungan sudah ada serombong juga. Untuk serombongnya jenisnya dari bahan dural ya. Untuk duralnya ini sudah menggunakan OD22 ya untuk di senapan angin ini. Untuk senapan angin ini juga perdam sudah terpasang, dan untuk manometer ada di bagian bawah yang bisa kita untuk melihat tekanan anginnya masih berapa gitu. Dan untuk senapan angin ini ingat untuk harganya ya, cukup dibanderol di 2.800.000 sudah bisa bawa senapan angin ini yang sangat oke ya. Untuk jarak akurasi bagus, untuk fps tinggi, ini dia untuk senapan angin yang kita sarankan untuk kawan-kawan gitu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai, dan demikian dulu untuk video kali ini ya dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.